Sahabat Saniko, ketemu lagi dengan Feli di sini yang akan membahas sesuatu yang penting banget di Niko Siniar. Seperti bisa dilihat sudah ada Romo Joy yang menjadi narasumber kita. Romo, Iya. hari ini kita pengen ngobrolin seputar Trihari Suci ya Romo. Oke, Feli. Oke, nah jadi langsung aja. Ini by the time ditayangkan kurang lebih minggu depan kita akan menyambut Trihari Suci. Yes. Nah kan sebelumnya kita udah ada Minggu Palem dulu, terus ada Rabu Abu. Berarti kan kita sekarang masih dalam masa pantang dan puasa. Tapi Romo, Sebentar, kayaknya salah tadi. apa tuh? Minggu Palmadu itu Rabu Abu. Sebelumnya ya. Oh iya. Benar-benar. Sebelumnya Rabu Abu dulu, baru Minggu Palem. Iya. Iya benar-benar. Habis itu baru Trihari Suci. Nah pertanyaan yang pertama nih Romo. Ya, oke. Kayaknya kalau kita ngelihat ya perayaan misa di gereja, Natal sama Paskah kayaknya lebih meriah Paskah. Kenapa Romo? Apakah memang seputar kebangkitan ini lebih penting dibandingkan kelahiran Yesus sendiri? Oke, Feli, pertanyaan yang bagus juga para sahabat Saniko. Di gereja Katolik itu tetap menganggap Natal dan Paskah dua-duanya sama-sama penting. Oke. Akan tetapi secara liturgi dan teologi itu memang lebih dihayati, lebih dirayakan panjang di perayaan Paskah. Oh, Ya, oke. karena Natal itu natus artinya lahir. Jadi Yesus baru lahir. Mm-mm. Tapi kelahirannya pun sudah dirayakan. Memang dipersiapkan juga dengan 4 minggu dengan menyalakan lilin, namanya lilin Corona Advent, Oke. ya lingkaran lilin Advent. Dan selama 4 minggu itu kita menanti kedatangan kelahiran Tuhan Yesus. Mm-mm. Tapi Paskah jauh lebih panjang. Nah ini dia Itu Romo. karena apa? Karena yang akan kita rayakan itu adalah karya penyelamatan Allah. Oke. Setelah Yesus lahir kan berkarya. Setelah berkarya, lalu Yesus membuat ujungnya itu karya penyelamatan. Nah, karya penyelamatan itu dirayakan di Paskah Raya, lalu dimulai dengan Rabu Abu, Mhm. penerimaan abu, dimulailah masa tobat, masa prapaskah, retret agung, lebih kurang 40 hari. 40 hari. Iya. Lalu ada tawaran gereja di situ. Ada pantang puasa, ada misa atau jalan salib Jalan salib. setiap Jumat. Ya. Kemudian juga ada renungan di lingkungan seminggu sekali. Lalu nanti di ujungnya ada pengakuan dosa atau sakramen tobat. Lalu baru ada Minggu Palma, Nah, ada Kamis Putih, betul. ada Jumat Agung, ada malam Vigili Paskah, lalu ada Minggu Paskah. Jadi begitu panjang. Jadi kalau dibanding panitia Natal, panitia Nah, itu. Paskah, yang paling repot panitia Paskah. Panitia Paskah biasanya gabungan banyak Ya, Romo. betul. Cukup Iya. panjang perayaan. Iya. Oke. Karena apa? Coba Feli atau sahabat Saniko perhatikan deh. Seluruh perayaan Santo Santa Ya. itu adalah dirayakan bukan hari lahirnya, tapi hari kematiannya. Iya juga. Karena kalau orang baru lahir, track record atau rekam jejaknya itu belum ketahuan dia telah berbuat apa sepanjang hidupnya. Oke. Memang sih ada yang dirayakan dua-duanya. Lahirnya dirayakan, tapi kematiannya juga dirayakan. Contohnya ya Tuhan Yesus Tuhan itu. Yesus, betul. Oke. Dan Tuhan Yesus bukan hanya dirayakan lahir dan kematiannya, tapi kebangkitannya. Itu kehebatannya Paskah. Ih, saya jadi merinding nih mikirinnya ya. Jadi kalau kita bicara soal Paskah bukan hanya identik dengan telur Paskah ya. Iya. Enggak ya, itu kayak simbolis aja. Nanti sebelum ke sana berarti Iya. kalau mau dirangkum ya kenapa lebih meriah, lebih panjang karena ya karyanya Tuhan itu Betul, sendiri gitu ya sampai ke kebangkitannya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin seputar meriah. Meriahnya itu kan karena juga liturginya lebih panjang nih Romo. Yes. Ya kan lebih banyak nih bacaan-bacaannya. Nah, ini mungkin boleh diingatkan atau mungkin ada sahabat Saniko yang belum paham-paham betul nih Romo. Iya. Biasanya tuh ada tahun A, tahun B, tahun C. Nah, itu yang membedakan dan perhitungannya bagaimana sih Romo? Ya sebenarnya tahun A, tahun B, tahun C itu kan berarti 3 tahun ya. Lalu selama 3 tahun itu seluruh bacaan kitab suci, baik perjanjian lama, perjanjian baru, 4 Injil dan surat-surat itu terbacakan semua. Di tahun A, di tahun B, dan di tahun C. Jadi nanti kembali lagi ke tahun A, ya kembali lagi bacaannya. Jadi itu supaya umat dalam 3 tahun mendengarkan seluruh
ayat-ayat dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, yang menyusun itu komisi liturgi di tingkat, kalau gereja Katolik kan selalu sama universal ya. Betul. Misalnya kita sedang bepergian ke Filipina atau sedang bepergian ke Amerika atau ke Eropa. Iya. Kita walaupun nggak ngerti bahasanya, kita tahu ini lagi bacaan pertama. Benar. Ini lagi bacaan Injil, ini Iya, lagi iya. homili. Sebentar lagi doa syukur agung dan komuni. Intinya adalah sama, bacaan yang pada hari ini itu sama dengan bacaan pada hari ini juga di negara manapun, seperti juga di pusatnya, yakni di Rome. Oke, tapi itu pergantiannya dari A ke B ke C itu pas lagi mau Paskah itu ya? Kalau tahun liturgi itu dimulai bukan bulan Januari. Kalau bulan Januari itu adalah namanya kalender internasional. Oke. Sementara kalau tahun liturgi itu dimulai dengan Advent. Nanti memuncak pada Kristus Raja. Oke. Gitu. Nah, Advent, Natal, kemudian ada nanti Minggu Biasa, lalu nanti ada di tengah-tengahnya tuh ada bulan Maria lah, bulan Rosario lah, lalu akhirnya kita akan mengalami yang namanya aneka perayaan. Setelah itu masa Prapaskah, Paskah dan itu kan. Oke, nah begitu. Jadi memang biar kita semuanya juga jadi baca gitu ya. Baca nggak? Suci tiap hari. Saya lagi ngomong sama saya sendiri, Romo. Oke, nah sekarang kita mendetail lagi ke Trihari Suci. Berarti kita mulai dari Kamis Putih, benar ya, Romo? Benar. Nah, Kamis Putih ini identik biasanya umat juga pada pakai bajunya putih, gitu kan ya. Warna liturginya putih. Tapi yang paling menarik, kenapa salib-salibnya pada ditutupin kain ya, Romo ya? Iya, penutupan kain itu akan dimulai kalau hari ini misalnya ya, Minggu Prapaskah keempat itu disebut Minggu Laetare atau Minggu Sukacita. Biasanya warna liturginya itu pink. Jadi kita diminta untuk sejenak sukacita, sama ketika Advent di Minggu Advent ketiga kita Minggu Gaudete, itu Minggu Sukacita juga pakai pink. Jadi warna liturgi pink atau merah muda itu setahun hanya 2 kali, yakni ketika Gaudete Advent ketiga dan ketika Laetare Minggu Prapaskah keempat. Nah, minggu depan, Minggu Prapaskah kelima itu baik salib maupun patung-patung yang ada di dalam gereja sudah diselubungi dengan kain. Ya, kalau mau sederhananya semua kain warnanya ungu, gitu ya. Tapi ada juga kalau mau melihat artnya, keindahannya, kalau Kamis Putih, kainnya putih. Ya, nanti Minggu Palma merah. Jumat Agung merah. Sebelumnya ungu. Nah, itu tapi kalau di rumah-rumah umat perlu ditutup juga nggak salib-salibnya, Romo? Kalau mau boleh, tapi biasanya umat punya kesulitan untuk mengerjakan kain-kain itu. Betul. Oke. Jadi tidak wajib. Tidak wajib ya, tapi kalau di gereja iya, dan maknanya karena mau ada menyambut kebangkitan itu, begitu, Romo? Supaya sejenak kita itu ya masuk di dalam suasana hening, tenang, diselubungi, supaya nanti begitu kita bisa melihat kebangkitan itu, cahayanya semakin luar biasa. Itu sama aja lah kalau kayak wanita sebelum menikah dipingit dulu atau di apa. Nanti begitu ketemu tuh wah jadi luar biasa. Makanya midodareni itu maksudnya begitu ketemu bener kayak bidadari nih calon saya. Ini kalau ini wah bener Kristus tuh bercahaya dalam gitu kebangkitannya. Oke. Nah, balik lagi nih soal Kamis Putihnya juga. Kan kalau Kamis Putih biasa pasti di WhatsApp grup lingkungan udah siapa yang bersedia untuk pembasuhan kaki. Nah, itu tapi kan kalau kita bicara Kamis Putih kan ya udah perjamuan malam terakhir yang mana sebelumnya juga ada pembasuhan kaki itu. Nah, ini emang selalu harus ada semacam orang-orang yang dibasuh kakinya sama Romo, enggak frater gitu atau mungkin Miss Dinar, kenapa harus umat gitu, Romo? Iya, sebenarnya ini hanya tradisi. Ada peragaan sebagaimana tertulis dalam kitab suci dalam perjamuan terakhir Yesus mencuci kaki para murid. Ya, maka biasanya peragaan itu dilakukan untuk 12 laki-laki mewakili 12 rasul. Dan itu sebenarnya simpel kalau kita sih, nggak usah pilih orang yang saleh-saleh amat gitu. Cukup kirim. Kalau dulu surat, kalau sekarang WA.
tolong dong perwakilan dari lingkungan yang misa, kira-kira gitu. Untuk 2 kali misa itu berarti dibutuhkan 24 orang, right. yang mau-mau aja Yang ya, mau Romo. gitu. Tapi nanti diberi pengantar supaya maksud dan tujuannya apa gitu. Supaya dia juga mempersiapkan diri dan melatih tata geraknya. Nah, tapi yang menarik dari Paus kita ini, Paus Fransiskus. Ketika Kamis Putih di awal-awal karya dia sebagai Paus, itu justru dia merayakannya di penjara. Di penjara di kota Roma dan sekitarnya itu ada penjara, lalu akhirnya yang dibasuh adalah para narapidana. Bahkan bukan hanya yang laki, ada yang perempuan. Iya. Jadi coba bayangkan orang nomor 1 dalam gereja Katolik bernama Paus mau berlutut lalu mencuci kaki para narapidana yang dalam tanda petik mungkin sebagai orang terbuang. Dan rasul tidak harus laki-laki, perempuan pun juga rasul. Feli juga rasul, top pelayan Tuhan juga. Itu dibasuh kakinya pasti nangis Bombay. Ini saya ngebayangin aja udah mau nangis Romo kayak wow begitu ya. Yang penting kan pesannya. Dari peragaan itu pesannya apa? Pesannya sebagaimana Tuhan Yesus mau merendahkan diri atas nama cinta untuk membasuh, itu berarti mau melayani. Semoga kita semua sebagai pengikut Yesus juga mau merendahkan diri dan atas nama kasih melayani sesama. Amin. Mudah-mudahan ini kita jadi tergugah gitu ya hatinya. Jadi jangan cuman formalitas setahun sekali aja, tapi terus dimaknai sepanjang tahun, sepanjang hayat kita gitu ya Romo ya. Oh iya, kalau tadi kan Feli ada pertanyaan gini ya. Kalau di salib-salib di rumah kita tutup. Nah, ini juga bisa ada pertanyaan. Apa tuh? Kalau di Kamis Putih ini, kalau mau ya, habis melihat para rasul dicuci oleh Romo, Mbok, di rumah masing-masing itu saling mencuci kaki ya. Gitu. Suami mencuci kaki istrinya, istri mencuci kaki suaminya dan papa mau basuh anak. Itu indah banget kali. Pada nangis Bombay kali. Iya, langsung kayak maafkan aku. Tapi ini tradisi ini belum ada. Gitu. Tapi kalau ada, bagus banget tuh. Ini jadi momen refleksi juga gitu ya Romo ya. Hendaklah engkau saling membasuh kaki. Wow, luar biasa. Abis itu makan bersama. Boleh. Perjamuan, bener. Jadi itu kan identik banget juga ya. Apalagi Tuhan Yesus sendiri bilang, kenanglah aku dengan melakukan ini. Seperti itu. Nah, berarti pemaknaannya jadi double tuh ya Romo. Antara dari pembasuhan kaki kemudian ke perjamuan malam terakhirnya itu. Makna yang kedua dari Kamis Putih itu, kalau ada pertanyaan sederhana nih. Siapakah yang menciptakan Ekaristi? Sebenarnya cikal bakal Ekaristi adalah perjamuan terakhir Yesus. Nah, itu ada tadinya perjamuan syukur Yahudi, karena Yesus orang Yahudi, tapi lalu rumusannya sedikit dirubah. Yesus mengatakan, inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Lalu seperti yang tadi Feli udah kutip, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Jadi kita diminta untuk setiap kali merayakan Ekaristi. Jadi para pendengar yang masih malas merayakan Ekaristi, ayo. Yang online ayo ke gereja dong. Atau offline lah. Offline dong gitu, biar lebih merasakan. Kemudian ini pertanyaan tambahan Romo. Biasanya kan kalau makanlah roti terus minumlah anggur yang sebagai darah. Tapi kan umat cuman hostinya aja Romo. Nah, ini gimana pemaknaannya? Oke, sebenarnya ini sudah sering ditanya dan kayaknya diulang-ulang pertanyaan itu. Ingat Romo. Dari sisi teologi, sebenarnya ketika imam itu mencelupkan hosti, lalu dia memakannya, sebelum memakannya dia bilang tubuh dan darah Kristus. Itu artinya, kalau nanti Anda hanya menyantap hosti kecil, tanpa anggur, itu sudah menjadi tubuh dan darah Kristus. Kan tubuh dan darah Kristus. Amin. Artinya setuju. Gitu ya. Itu dari sisi teologi. Dari sisi praktis sekarang. Coba bayangkan kalau mau pakai anggur pasti nggak praktis. Iya, betul. Yang kedua, berapa anggur yang harus disiapkan setiap kali gitu ya. Tentu harga anggur lebih mahal daripada rotinya kecil itu. Oke. Tapi boleh dan bisa nggak? Bisa.
Kapan? Misalnya saat yang misa adalah komunitas kecil. Misalnya saat rekoleksi 30 orang Ya, atau mungkin 50 orang. Oke, tinggal ngomong sama Romonya. boleh Romo, nggak? boleh nggak nanti pas misa penutupan kita menyambut dalam 2 rumah? Pasti Romonya bilang, oke. Boleh gitu ya, oke. Tapi Ya, ya kembali lagi ke makna Kamis Putih tadi itu ya kita ya, memaknai seputar bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk merendahkan diri, ya. kemudian ya si perjamuan malam terakhir itu juga untuk mengenangkan Yesus sendiri begitu ya Romo ya? Ekaristi. Ekaristi, oke. Nah, kemudian kalau habis Kamis Putih nih Romo, Ya. terus kan kita tuguran. Hmm. Nah, biasanya kalau udah di misa kedua kan sakramen Maha Kudusnya dibawa tuh keliling Ya, dipayungi, ya, cakep banget tuh ya, ya. payungnya gitu kan ya. Nah, itu maksudnya bagaimana Romo? Iya, sebenarnya sederhana itu hanya memindahkan hosti, tidak di tabernakel ditatakan, Ya. tetapi di tempat lain, di luar gereja. Nah, kita biasanya melakukan itu, kita pindahkan ke sakristi. Ya. Nah, tapi sebelum dipindahkan ke sakristi, ditatakan di sebuah tempat yang sudah didekor untuk orang bisa tuguran di situ. Tuguran itu artinya berjaga-jaga bersama Yesus. Tapi nggak usah sampai pagi, cukup sampai jam 12 malam sebenarnya. Setelah itu, hosti akan dipindahkan ke tabernakel atau tempat yang sudah disiapkan oleh panitia. Karena apa? Kan itu Kamis Putih. Kamis Putih. Besok Jumat Agung tidak ada perayaan Ekaristi. Nah, itu dia. Dan tidak ada hosti kudus di tabernakel dengan lampu menyala. Semua dekor kosong, altar pun tidak ada taplak, tabernakel pintunya terbuka dan lampunya tidak dinyalakan. Nah, itu yang saya sebut tadi, sebenarnya memindahkan, tapi sebelum dipindahkan berjaga-jaga bersama Yesus. Oke, iya, ini pas banget nih Romo, nomor 8 gitu ya. Pertanyaan saya nih di catatan saya emang pengen nanya itu karena dibilang kan ibadat Jumat Agung bukan misa. Bukan misa. Kenapa, Maka Romo? ya, karena Yesusnya wafat. Masa wafat kita sudah merayakan kebangkitan kan nggak mungkin. Belum ya. Setiap kali kita merayakan Ekaristi kan anamnesisnya berkata Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, lalu terpujilah ya. Itu yang kita kenangkan ya. Nah, sementara Yesusnya wafat, ya udah tenang-tenang aja. Sebenarnya yang ada adalah hanya ibadat penyembahan salib yang sebelumnya didahului dengan pasio atau surat cinta Yesus, yang artinya ketika Yesus menyerahkan diri, ketika Yesus akhirnya ditangkap dengan ada Pilatus, ada keadaan, semua peristiwa seperti jalan salib itu. Kenapa saya sebut surat cinta dan mengapa jadi indah kalau dinyanyikan dalam sebuah pasio? Dan mengapa panjang ya, namanya surat cinta selalu panjang, kalau pendek WhatsAppan. gitu ya. Ya, saya lebih senang menyebut itulah bukti cinta Yesus mau wafat di salib untuk menebus dosa kita. Kan nanti ada bagian di situ, lalu mari kita berlutut, Yesus wafat di salib. Kita kan gitu ya. Betul. Jadi Kristus korban cintanya, taat sampai mati. Kristus tebusan kita yang nilainya tinggi. Jadi dia korban cinta. Untuk apa? Menebus dosa kita. Berarti Tuhan Yesus tuh sebenarnya bucin banget sama kita manusia ya Romo ya. Betul. Itu cuma kita yang kurang bucin sama Yesus, itu loh problemnya. Siapa yang ngaku sekarang kameranya nyala. Nah, maka setelah itu ada, yuk kita menyembah salib. Sebenarnya kalau nanti Feli nanya, mungkin nggak sekalian saya yang nanya. Sekalian. Waktu kita nyium salib itu kita ngomong apa sih? Kalimat pendeknya, walaupun itu tidak ada dalam teks ya. Intinya terserah sih mau ngomong apa aja, terserah dalam hati kita, karena juga cepat juga sudah ada yang akan ngantri. Tapi intinya ya, terima kasih Yesus, engkau mau wafat di salib untuk menebus dosa. Aku mau nangis jadinya. Intinya sih terima kasih, thank you Jesus gitu lah. Iya. Saya kadang Tuhan Yesus, terima kasih sama mohon ampun saya. Ya boleh. Kadang tuh kayak kalau mau berlutut mau cium tuh kayak kayak ngerasa nggak layak gitu ya Romo ya, kayak geter gitu. Nah itu bagus, berarti Feli banyak dosanya. Apa nuraninya tuh masih tajam peka. Ada yang itu lewat begitu aja kayak
formalitas saja gitu, nggak pakai hati. Iya. Nah, berarti kan sebenarnya untuk kemudian bisa memaknai itu sebegitunya, Romo ya. Maka kita persiapannya panjang dari yang Rabu-Abu, Pantang dan Puasa, ultimate-nya di situ juga gitu kan ya, Romo ya. Oke, penyembahan salib gitu. Kita nyiumnya bagian mana nih, Romo, yang benar nih? Kakinya, di kayunya, atau mana nih? Pada umumnya adalah bagian kaki. Terus nanti entah misinar, entah prodiakon melak kaki itu. Lalu dicium oleh yang berikutnya. Berganti ya. Nah ini kan kita sudah masuk ke perayaan Jumat Agung, Romo ya. Tapi sebelum kita sampai, kan udah dibahas nih seputar penyembahan salib. Pas awal, Romo kan tiarap. Itu kenapa tiarap, Romo? Biasanya kan cuma berlutut atau hormat aja, membungkuk. Kenapa sampai tiarap? Pertama memang tidak ada tabernakel, dan altar pun telanjang, tidak ada taklak dan belum ada lilin. Ya, dan kita kalau berlutut atau kita membungkuk, nggak ada yang dihormati juga. Betul juga. Di situ. Nah, kenapa kita tiarap? Kita sedang berduka. Nah, berduka itulah kita tiarap. Yesus wafat. Gitu. Dan itu kita ketika masuk juga nggak ada lagu pembuka. Benar. Harusnya tenang, hening, lalu tiarap, lalu umat berlutut. Ya, kita berduka di sini. Terus nanti baru pasio, terus nanti baru salib dibuka, lalu penciuman salib, lalu ada doa umat Maria. Lalu sebenarnya kalau ada komuni itu tambahan aja sih. Terakhir kan biasanya, Romo ya. Iya, itu dari hosti yang sudah dikonsekrer ketika Kamis Putih. Maka secara teknis Kamis Putih harus mengkonsekrer hostinya itu berlipat 2. Gitu. Untuk yang disambut di hari Kamis Putih, yang satu lagi untuk disambut di Jumat. Maka disimpan di tabernakel di luar gereja. Nah, Romo, ini lanjutan lagi ya. Kan kita ada paseo tadi, surat cinta gitu. Nah, sebelumnya kita udah jalan salib karena mau menyembah Tuhan Yesus juga gitu. Kalau sebelumnya nggak ikut-ikut jalan salib, dosa nggak, Romo? Saya tidak ingin mengadili ini sebuah dosa. Jadi pokoknya intinya dosa itu urusan kita sama Tuhan, gitu ya. Jadi nggak usah nyebut dosa, tapi idealnya ikut. Kalau nggak bisa, ya udah, mohon maklum aja. Karena setiap orang punya alasannya masing-masing. Betul. Intinya gini loh, gereja itu cuma menawarkan. Ada pantang dan puasa loh. Ada renungan di lingkungan loh. Ada jalan salib di gereja. ada pengakuan dosa. Situ mau ambil tawaran itu mau enggak, itu urusan kamu masing-masing. Jadi kembali lagi. Nggak ada paksaan sama sekali. Iya. Tapi tawaran itu kalau diambil idealnya jadi bagus. Tapi kalau enggak, ya mungkin tahun depan. Tahun depan belum juga, ya mari kita berdoa. Kita doain. Sebaiknya kita doain sih. Iya, benar. Nah, terus tadi Romo sempat bilang kan pas Feli tanya seputar ya tiarap, karena kita juga lagi berduka, sedang berkabung. Nah, orang berkabung kan identiknya pada pakai warna hitam. Tapi warna liturgi kita merah. Sementara kita kan juga punya warna hitam kan, Romo? Iya, dahulu kita punya warna hitam, tapi warna hitam sudah tidak dipakai lagi. Sekarang warna hitam itu diganti dengan warna ungu sebenarnya. Nah, kenapa merah? Merah itu artinya adalah martir. Dan martir yang paling agung adalah Yesus sendiri. Yaitu tadi, dia wafat di salib itu berdarah-darah. Maka inilah tubuhku, inilah darahku. Nah, saat itu berdarah-darah itu warnanya merah. Dan merah dalam liturgi Katolik itu artinya untuk martir dan lain. Baik. Kalau dalam film yang di Indonesia, kalau film Indonesia, darah itu merah. Benar. Jadi kalau kita misa peringatan martir, merah ya. Dan kalau ditanya siapakah martir pertama, Stefanus. Tapi siapakah martir yang paling agung? Yesus. Nah ini kan berdarah-darah dan kita peringati, kita juga jadi ikut bersedih, berkabung gitu ya. Kita juga memikul salib kita. Apakah memang kan dibilang salib itu lambang kemenangan ya, Romo? Kemudian apakah jadi identik gitu umat Kristiani, terutama umat Katolik ya hidupnya emang manggul salib terus aja gitu, Romo? Di pertanyaan bagus. Dulu salib itu disebut lambang yang hina. Kenapa lambang hina? Sebab dalam tradisi Israel pada zaman Yesus, penjahat itu yang paling besar
ya harus disalib. Oke. Penjahat besar loh ya. Penjahat besar, ya. Jadi Yesus itu dikategorikan sebagai penjahat besar loh. Lalu wafatnya disalib yang hina. Tapi begitu bangkit, salib bukan lagi lambang yang hina, tapi lambang kemenangan. Nah, maka kita harus bangga akan salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi harus bangga malahan dengan melihat Yesus yang tersalib. Nih, walaupun ada pertanyaan bagus lagi nih, ini juga sering kita dengar. Misalnya, kenapa sih salibnya orang Katolik ada Yesusnya, korpusnya, sementara salibnya teman-teman Protestan kosong ya? Sebenarnya saya sih jawab pakai sederhana aja, biar kita tahu kalau itu Yesus yang disalibkan. Tapi intinya adalah kita dan teman Protestan sama-sama pengikut Yesus. Betul. Tapi ini menjadi pemaknaan yang sungguh deep banget ya Romo ya. Jadi mudah-mudahan ini sahabat Saniko juga yang menyaksikan tayangan ini jadi lebih diingatkan dan kemudian merenungkan. Karena kan biasanya gitu kan, Romo dibilang Katolik napas, Katolik Natal Paskah. Jadi kayak cuman formalitas gitu aja. Makanya kita hadir di sini, obrolan ini mudah-mudahan bisa menggugah relung hati kita untuk lebih memaknai dari Trihari Suci ini. Oke, tadi kita sudah di Jumat Agung, kemudian kita mau ke Sabtu Suci atau Vigili Paskah, dibilang juga malam Paskah gitu. Ini berarti Yesusnya belum bangkit kan, Romo? Kita imani sudah bangkit, karena gini loh ya. Kalau kita di dalam tradisi Katolik itu misa Minggu, tapi ketika kita misa Sabtu sore, kita sudah dihitungnya Minggu. Karena ada IM, PM dan sebagainya. Maka pada malam Vigili Paskah itu sudah dihitung sebagai hari raya kebangkitan. Jadi kalau kita tuh selama lebih kurang 40 hari itu puasa, haleluya. Di malam Vigili Paskah itu kita bahkan haleluyanya pakai haleluya yang panjang. Haleluya. Bahkan dinaikin lagi. Dinaikin lagi. Sampai 3 kali. Karena kita habis puasa, haleluya. Gitu ya. Terpujilah Kristus Tuhan. Gitu. Kita belum bisa bersorak-sorai karena Yesusnya belum bangkit. Tapi di malam itu benar-benar harusnya malam Vigili atau malam Paskah yang meriah. Kita merayakan kebangkitannya. Ya, karena kan kita kan taunya pada hari yang ketiga. Kan kalau secara awam kan kayak hari 3 Jumat, Sabtu, Minggu kan gitu. Sabtu sore itu udah dihitungnya gitu. Oke. Nah, kemudian kan kita diawali dengan prosesi dari salib yang besar itu, Romo. Nah, itu pemaknaannya tuh alfa, omega tuh. Kita harusnya memaknainya seperti apa tuh, Romo? Oke, yang pertama adalah di bagian awal tuh ada namanya gelap dan terang. Semua lampu dimatikan, lalu nanti ada lilin Paskah, lalu dimaknailah alfa, omega, awal dan akhir, ya, Kristuslah dan sebagainya. Ini ingin menyatakan bahwa Kristus itulah awal dan akhir. Ingin menyatakan Kristus itulah yang menyelamatkan dunia dari kegelapan dosa, dihalau dengan cahaya. Maka 3 kali itu berhenti atau 3 kali diucapkan cahaya Kristus atau Kristus cahaya dunia, gitu ya. Jadi intinya atau Kristus cahaya dunia, gitu ya. Sampai modulasi juga gitu ya. Ya intinya adalah dari gelap menuju terang, dari kegelapan dosa menuju terang, yakni penebusan dosa dan keselamatan. Siapa? Yesus. Lalu dilambangkan pakai lilin. Nanti dari lilin Paskah itulah dinyalakan lilin-lilin umat, lalu menjadi lautan lilin. Semuanya masih lampu gelap, dinyanyikanlah Exultet. Exultet itu adalah nyanyian pujian Paskah yang intinya adalah sejarah keselamatan dari perjanjian lama sampai akhirnya kebangkitan Kristus itu dinyanyikan. Terus baru lilin dimatikan,
kemudian lampu dinyalakan, lalu mulailah bacaannya panjang betul. Perjanjian Lama, lalu Epistola, lalu baru Injil, sebelumnya Haleluya yang panjang itu, Haleluya Maria maksud saya. Ya, lalu nanti ada janji baptis, ada pemberkatan air baptis, air suci dan sebagainya. Itu panjang itu, itu bisa 2,5 jaman. Iya deh, lama ya itu. Makanya biasanya milih itu ya, ada yang jam 5 sore atau yang jam 8:30 kalau nggak salah di Nikodemus ya. Oke. Tapi karena tadi Romo juga dibilang ada pembaharuan janji baptis. Nah itu kenapa cuma pas Paskah aja sih Romo? Iya, sebenarnya pembaruan janji baptis itu menjadi indah karena ya itu udah ada lilin, ya gak ya. Terus nanti ada air percikan, itu ya. Dan kita diingatkan kembali, kalau ingin masuk kerajaan Allah, itu harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali bukan seperti Nikodemus bilang, masakan aku yang sudah tua ini akan masuk ke rahim ibuku, lalu dilahirkan. Itu kan lahir dari daging. Nah, dijawab oleh Yesus, yang lahir dari roh. Nah itu kapan? Ketika baptisan. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah saatnya kita lahir baru, lahir kembali untuk masuk kerajaan Allah, di mana kebangkitan Yesus menyelamatkan kita. Amin, 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 amin. Masa udah bangkit kita masih hidupnya tidak sesuai janji baptis. Gitu loh. Iya. Ini banyak yang kesentil ya jadinya ya. Saya juga termasuk. Nah ngomong-ngomong kesentil, ini mungkin akan ada banyak yang kayak iya juga nih. Biasanya Romo umat kalau udah Sabtu Paskah, minggunya nggak ke gereja. Nah karena ngerasa kan udah ngerayain itu. Tapi sebenarnya wajibnya gimana? Memang sih tadi sebelumnya Romo udah bilang itu kan ditawarkan dari gereja, idealnya ikut. Tapi soal fenomena itu bagaimana Romo? Kalau pertanyaannya itu khusus Paskah ya, malam Paskah atau Vigili itu yang disebut dengan perayaan Maria itu berbeda dengan hari Minggunya, hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah itu kita sudah memasuki Minggu Paskah yang pertama. Jadi kita tetap harus misa Kamis, lalu ibadat Jumat, lalu malam Vigili Paskah, lalu Minggu Paskah. Jadi nggak bisa kita ngomong tadi malam aku udah misa, beda liturginya beda. Di hari Minggunya sudah Minggu Paskah yang pertama. Walaupun tuh biasanya misa anak-anak sama glamur ya Romo. Ya. Gitu. Jadi kalau ada orang bertanya itu idealnya malam Paskah, misa Minggunya juga. Oke, ini menjadi pertanyaan terakhir yang ultimate nih Romo ya. Kan tadi kita udah mengikuti nih perjalanannya ya, Trihari Suci, bagaimana kita harusnya bersikap dan memaknai. Kemudian kan Tuhan Yesus dari menderita, wafat sampai bangkit, ultimate question-nya. Apakah kita memang pasti akan bangkit juga bersama dengan Dia, Romo? Iya, rumusan kalimatnya begini. Dan itu ada di tata perayaan Ekaristi, di dalam doa syukur agung bahkan. Orang yang sudah dibaptis dalam nama Yesus akan mati bersama Yesus dan akan dibangkitkan bersama Yesus. Saya ulangi, orang yang sudah dibaptis dalam nama Yesus akan mati bersama Yesus dan akan dibangkitkan bersama Yesus. Jadi, diimanilah. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya. Nangis nih langsung. Yang percaya itu. Iya. Tapi kenapa ya kadang kita tuh manusia tambeng banget, susah banget buat percaya gitu. Padahal udah tertulis nyata. Yesus bilang gitu ya Romo. Iya, itulah. Padahal jadi orang Katolik atau pengikut Yesus enak banget tuh. Dikatakan oleh Yesus gini, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi kalau kita nanti sebagai pengikut Yesus itu dijemput oleh Yesus, tempatnya udah disediakan. Amin. Cuma itu harus percaya. Kalau enggak ya kita akan sulit. Kebingungan hidupnya penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan gitu ya Romo. Baiklah kalau begitu Romo, di kesempatan kali ini mungkin boleh bantu kita untuk bisa jadi lebih memaknai dan juga percaya bahwa ya sebenarnya hidup kita emang sudah pasti aman dan sudah dijamin sama Tuhan Yesus sendiri. Mudah-mudahan lewat obrolan ini iman dari sahabat Handiko juga semakin tumbuh gitu Romo. Silakan Romo. Iya. Saya terkesan dengan Minggu Prapaskah ketiga, Minggu Prapaskah keempat di Minggu Letare,
tahun B ini, di mana bacaan Injilnya adalah Yohanes bab 3. Yohanes bab 3 ayat 16 itu adalah ayat yang paling terkenal, yang paling disukai para pengikut Yesus. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia. Yang percaya akan memperoleh kehidupan kekal, yang tidak percaya sudah berada di bawah hukuman. Jadi kita tinggal diminta percaya. Allah itu berinisiatif mengasihi kita. Karena kita itu telah terbuang dari Firdaus karena dosa Adam dan Hawa. Tetap aja ini ciptaanku, aku gak rela, aku mengutus putraku yang tunggal untuk menyelamatkanmu, wahai manusia, atas nama cinta kasih. Karena begitu besar kasih Allah. Nah, Yesus itu lahir Natal, Yesus itu wafat bangkit Paskah, dan kita sedang bicara tentang Paskah. Dan nyatanya Yesus bangkit. Itu artinya kita merayakan kemenangan, soraklah haleluya, dan mari kita ikut dalam karya penyelamatan itu. Dan udahlah, Yesus telah mengasihi kita. Mari hidup kita penuh kasih. Yesus telah bangkit. Mari kita bangkit. Masa sih gelap terus? Gelap lihat saya boleh. Nah, kalau mau terang lihat saya. Ini black and white. Kopi susu gitu ya. Tapi intinya kita harus masuk mencintai terang, jangan mencintai kegelapan. Baik. Dan siapakah sumber terangnya? Yesus sendiri. Itu. Romo, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya sendiri tuh langsung kayak, wah, kalau kata zaman sekarang ciramba ini Romo nih mau nangis gitu ya. Romo boleh nggak sih di terakhir ini mohon berkat nih. Jadi apa yang lagi ditonton ini semua tuh jadi doa juga gitu Romo ya. Walaupun secara virtual nih Romo. Ya, sebelum berkat pantun pendek nih ya. Gas. Merah-merah mawar merkah. Cakep. Wangi-wangi bunga melati. Cakep. Selamat Hari Raya Paskah. Kita semua diberkati. Amin. Kita berdoa yuk. Mari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur begitu besar kasih-Mu. Engkau mengutus putramu Yesus, yang atas nama cinta kasih mau wafat di kayu salib dan akhirnya bangkit. Kemenangan itu untuk menebus dosa kami dan kami rayakan. Biarlah kami juga mau bangkit bersama kebangkitan putramu Yesus, sehingga kami tidak asik di dalam kegelapan dosa, tapi kami mau mendekati terang, datang kepada putramu Yesus dan mendapatkan rahmat kebangkitan dalam kehidupan kami. Hidup yang lebih baik, yang bermanfaat bagi sesama dan berkenan kepadamu. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga kita, pelayanan dan pekerjaan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya ampun Romo, saya sampai nangis. Terima kasih banyak Romo, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa sahabat Aniko.